Rasulullah beliau sudah mengatakan, di antaranya ada 4 orang yang akan mendapat jemputan khusus dari Nabi Muhammad. Yang pertama, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal muhibbu bilisani wa qalbi, yang mencintai dengan lisannya dan hatinya. Yang ketiga, wal qadhi hawaijahum, mengabulkan hajatnya. Jadi kalau kita kawa menolongi, tulungi sidin. Wasa'i inda matturru, dan membantu ketika mereka mendapatkan kesusahan. 4 golongan ini akan mendapat jemputan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang berbuat kebaikan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung di setiap daerah, di setiap kampung, di setiap desa ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mendapatkan kesusahan dan ada keinginan hajat dan kita bisa mengabulkan dan membantu, kita tolong dengan kemampuan yang kita ada, karena ini menjadi wasilah untuk kita dapat jemputan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya Habibnya masih bujang misalnya, nah, pian misalnya ada bisa keluarga yang bisa untuk dikawinkan, ya silahkan kawinkan. Karena supaya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di pelosok-pelosok daerah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian para alim ulama, guru-guru agama, yang mereka ini adalah salah satu yang kita harapkan syafaatnya nanti hari kiamat. Mungkin kita hendak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita jauh daripada apa yang diperintah oleh Nabi, kita jauh daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kita banyak kesalahan, kita banyak mengerjakan pekerjaan yang membuat hati Nabi Muhammad sedih. Kayak apa kita hendak minta syafaat Nabi, sedangkan kita banyak begawi-gawian yang menyedihkan hati Rasulullah. Dari karena itu, di antara yang bisa kita mintai syafaat adalah para ulama. Jadi di dunia dekatlah kita dengan ulama, supaya nanti hari kiamat kita bisa minta syafaat sidin. Kalau kita bertemu dengan para nabi-nabi tidak bisa lagi, dan kita sudah tidak bisa berjumpa dengan para nabi-nabi lagi, karena mereka sudah berpindah ke alam barzakh. Tetapi ada gantinya, para ulama. Dari karena itu, muliakan para ulama, cintai para ulama, bantu di dalam perjuangan mereka menjalankan risalah dan apa yang mereka sampaikan daripada ilmu yang mereka dapat yang menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama yashfa'u yaumal qiyamah, akan berikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan para habaib, para alim ulama dan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin yang berhadir di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berada di detik-detik terakhir daripada Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang mengundang, yang katanya tadi persiapannya 1 bulan sebelum diadakan acara ini. Luar biasa. Itu adalah timbul daripada kecintaan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah, itu adalah timbul daripada hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan tempat seperti ini, membuka rumahnya, menyiapkan makanan, lampunya, kameranya, mikrofonnya, karpetnya dan yang lain-lainnya, parkirnya, semua ini tidak akan sia-sia. Semua ini menjadikan wasilah untuk kita nanti meminum telaga kautsarnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar. Dulu pernah Al-Habib Munzir Al-Musawa ketika itu mengadakan perayaan Maulidur Rasul, Maulid Agung di Jakarta, dan beliau ketika itu bersama kurang lebih 100.000 yang hadir. Di malam harinya Habib Munzir Al-Musawa bermimpi kepada datunya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pian gembira kami mengadakan perayaan Maulidur Rasul?" "Ya," kata Rasulullah, "aku sangat gembira." "Terus siapa di antara orang yang pian pandang, orang yang pian senangi, orang yang pian cintai? Apakah penceramahnya? Apakah orang yang di atas panggung? Apakah siapa?" Dijawab Rasulullah, "Yaitu orang-orang yang membantu mengurai tikar, masang umbul-umbul, menjaga parkiran, karena mereka tidak dapat perhatian dari manusia, namun aku yang memperhatikannya," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kayak ulun di kamera dihormati duduk di kursi, mungkin yang di lain-lain ini dihormati duduk pakai karpet dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang jaga parkir, kasihan. Kalau yang masang umbul-umbul, kasihan. Dari kata itu kata Habib Munzir, seandainya aku tahu, aku juga ikut membantu masang umbul-umbul demi untuk mencintai dan membesarkan dan memuliakan
memuliakan serta mengagungkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu jangan kita merasa sia-sia apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu menjadi wasilah besar untuk kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan jemputan khusus dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang kita kerjakan di malam hari ini, kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita berpegang dengan talinya Allah. Kita berpegang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi wasilah untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul seperti ini mensyukuri nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hendaklah nikmat Allah yang besar disyukuri. Tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling ganal melainkan wujudnya, lahirnya, adanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi. Jadi karena itu kita bersyukur Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dapat merayakan seperti ini. Sebagaimana berkata Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, innahu amanun fi dzalikal am. Perayaan seperti ini menjadikan sebab keamanan bagi setahunan. Wa busyra ailatun ilaihi maladmaniyatil gharam, untuk mendapatkan cita-cita dan keinginannya. Fa idza ma tahawwanallahu alaihi jawab munkar wa nakir. Ketika mereka di dunia pernah merayakan perayaan Maulidur Rasul, dan ketika meninggal dunia maka akan dimudahkan Allah nantinya ketika rohnya keluar dan dimudahkan di dalam kuburnya untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa yakunu fi sidqin inda malikin muqtadir. Dia akan berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mendengar syair-syair yang luar biasa yang menggugah hati kita, dan maulid Ad-Daibah ini salah satu maulid yang paling disenangi guru ulun Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana disebutkan tadi di sana, fada' jazbaz zimami fala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadi. Fada' jazbaz zimam, onta itu kalau dari Mekah menuju Madinah tidak perlu diarahkan, tidak perlu disupir, tidak perlu dipandu. Karena apa? Onta itu kalau sudah diarahkan menuju kota Madinah, dia berjalan dengan sendirinya, dengan gembira, dengan riang. Fada' jazbaz zimam, jangan diarahkan, jangan dipandu. Faqaidu syauqiha, rindunya onta ke kota Madinah lil hayy jadib, itulah yang menarik membawa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onta itu kelebihannya, apabila diarahkan ke Madinah, dia tidak perlu ada yang memandu, dia langsung menuju kota Madinah, karena dia merasa bahwasanya onta ini pernah, datuknya onta ini mengantar Rasulullah hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi onta-onta ini kalau sampai sekarang dilepas suruh menuju Madinah, dia akan cepat berjalan. Fada' jadbaz zimam faqaidu syauqiha lil hayy jadib. Kerinduan onta ini dia akan menuju ke kota Madinah. Onta binatang ketika mendengar Madinah, mendengar di situ ada Nabi Muhammad, dia langsung rindu, dia langsung cepat jalannya, dia langsung menuju kota Madinah tanpa dipandu atau dibawa, tanpa diarahkan. Karena apa? Di dalam situ Allah menciptakan sir kecintaan onta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuru yajulul ghayahib. Kalau sudah nampak kubah al-khadra, kubah yang hijau, yang indah luar biasa, siapapun pasti hatinya akan tersentuh, pasti hatinya akan teringat di dalamnya mengandung jasad yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang Badawi datang ke Madinah ketika Rasulullah wafat. Sampai di Madinah dia langsung mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul wajidullah tawwabur rahima. Ya Rasulullah, saya datang dari tempat yang jauh berwasilah kepada engkau supaya dosa saya diampuni. Ya Rasulullah, saya memohon kepada Allah dengan berkat engkau supaya saya diampuni dosa-dosa dan menjadi orang yang mulia. Setelah itu pulang orang Badawi tadi. Lalu Rasulullah mendatangi seseorang yang saleh dan suruh mengatakan bahwasanya ilhaqil Arabi, datangi orang Arab itu orangnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Orang Arab Badawi tersebut mengatakan, ya khairaman dufinat bil qa'i a'dhumuhu fa talaba min tibin naqal awal kamu nafsil fida'ul kabrin anta sakinhu fihi al afaf wa fil jud wal karamu. Jadi seorang Badawi tadi membaca satu bait syair yang syairnya berbunyi, ya khairaman dufinat bil qa'i a'dhumuhu, wahai manusia yang paling mulia yang dimakamkan di kota Madinah, nafsil fida'ul kabrin anta sakinhu, siapa yang hendak datang ke Madinah, maharnya, tebusannya harus jiwanya. Jadi harus ada pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika itu Arab Badawi tadi pulang dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita itu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya sampai sekarang masih tertulis lagi di depan makam Rasulullah satu syair, satu kalimat yang berbunyi ya khaira man dufinat bil qa'i azumuhu fataba min nafsi qaul akamu. Di situ menceritakan bagaimana seorang Arab Badawi yang bertawassul dengan Nabi untuk supaya dosanya diampuni, kemudian mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagaimana dulunya orang-orang mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikarang oleh Imam Ad-Daibai Wajihuddin Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ali Az-Zabidi. Beliau seorang ulama besar, wali besar, dan beliau al-hafidh, hafal 100.000 hadis. Jadi penyusun maulid ini bukan orang sembarangan seperti Al-Habib Ali Sahibil Maulid, seperti Maulid Barjanji itu Said Ja'far Al-Barzanji, seperti Maulid Ad-Daibai. Ini seorang wali besar, hafal 100.000 hadis. Kita jangan 100.000 hadis sebuting hadis gini kada keingatan, qul huwallah gini kada hafal lagi, apalagi hendak hafal 100.000 hadis. Beliau yang menyusun daripada Maulid Ad-Daibai tadi. Dan di zaman beliau pernah satu kejadian yang sangat luar biasa. Ketika Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini bersama rombongan hendak ziarah ke Madinah. Ketika itu ada satu anak kecil umur 8 tahun hendak umpat. Wahai Syekh Abdurrahman, ulun hendak umpat ke Madinah. Kata Sidin kada boleh karena masih kanak-kanak, dan berangkatnya itu bukan pakai pesawat, bukan pakai mobil, naik onta. 2 minggu hanya sampai ke kota Madinah. Tapi setelah berjalan terus Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini sampai di Madinah, tiba-tiba anak kecil tadi keluar dari tempat penyimpanan barang di onta. Subhanallah, terkejut Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ini kanak-kanak umur 8 tahun masuk ke dalam wadah tempat penyimpanan makanan untuk ikut ke kota Madinah, karena tadi dilarang kada beli umpat, ternyata masuk ke dalam tempat itu. Ketika itu keluar, ditanya oleh Syekh Abdurrahman, kayak apa ikam selama 2 minggu kada makan, kada minum, kayak apa sampai masih hidup lagi? Dijawab oleh anak tadi, ini didasari karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hati yang ada cinta Nabi Muhammad, semua kesusahan itu hilang, semua kepedihan itu hilang, semua sengsara itu akan hilang. Kita kalau cinta dengan Nabi Muhammad, membaca kasidah kada uyuh. Kita ketika cinta dengan Nabi Muhammad, mendengar kisah Nabi Muhammad bahagia. Kita ketika cinta dengan Nabi Muhammad, membaca salawat itu bertambah-tambah kita bersemangat. Karena apa? Ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun kada ada cinta, lapah, uyuh, capek. Karena apa? Tidak ada cinta dengan ini. Kanak-kanak umur 8 tahun masuk ke dalam tempat barang penyimpanan untuk ikut ke kota Madinah karena ingin menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar anak tadi. Lalu si anak tadi bertanya, "Wahai Syekh Abdurrahman, inikah Madinah?" "Iya." "Di sini pernahkah Rasulullah memijak atau Rasulullah berjalan di tempat ini?" "Iya." Lalu anak tadi mengambil tanah tadi lalu mencium. Setelah mencium, anak tersebut meninggal dunia. Subhanallah, meninggalnya di kota Madinah dalam keadaan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikuburkan di luar dari kota Madinah. Anak tadi dikuburkan di luar dari kota Madinah. Setelah beberapa lama kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Daibai beliau pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, pulangnya sehingga ingin mencari kubur anak tadi, anak menziarahi. Ternyata kada ada lagi. Cari, ternyata kuburnya yang dikuburkan di luar kota Madinah tadi dicari kada ada lagi. Setelah dicari, bertemu kuburannya tadi dekat kuburan Baqi. Ditanyakan kepada orang Madinah, kenapa ini sampai terpindah ke sini? Itulah kata orang Madinah, kubur tersebut setiap hari mendekat sampai dengan kuburan Baqi dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, almar'u ma'aman ahab huna wa fil munqalab. Di dunia sudah terkumpul, apalagi nanti di akhirat terkumpul dengan yang dicintainya. Dan beginilah mudah-mudahan kita terkumpul dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Di antaranya yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Apa yang kita rasakan juga dirasakan beratnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, "Lau yushaku ahaduhum bisyaukatin fa inni la ajidu alamha fi qalbi." Ketika kalian wahai umatku tercucuk duri, tertusuk benda yang tajam dan kalian merasa sakit, aku pun merasakan sakitnya juga, ujar Nabi. Subhanallah. Adakah Nabi seperti ini? Tidak ada, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita sakit, garing, ada penyakit yang ada di dalam diri kita dan kita merasa sakitnya itu dirasakan
dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Apa yang kita rasakan berat dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya, ini sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawan kita. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga merasakan apa-apa yang kita rasakan selain daripada penyakit, bala, musibah. Ketika roh kita hendak keluar, itu juga dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ketika hendak wafat, beliau berdoa, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan, bebankan, sandangkan kepada ulun seluruh sakitnya sakaratul maut umat ulun, biar ulun yang merasakan sakitnya. Tidak ada nabi seperti ini. Insan yang sangat luar biasa, makhluk ciptaan Allah yang sangat agung, yang sangat kasih sayang, yang sangat perhatian, sampai urusan roh kita keluar dijaga, diperhatikan, didoakan, dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita hendak meninggal dunia nyaman, mudah, terasakan ada sakit. Karena apa? Sakitnya sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa beliau, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Pertanyaannya, apa balas budi jasa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kata Maulid tadi dikatakan, lau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan kad kana wajib. Ini hanya sedikit di antara tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Kita setahun sekali bermaulidan, mengumpulkan duit untuk perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun cintanya Nabi Muhammad setiap waktu, setiap detik selalu memperhatikan kita, selalu menyayangi kita, selalu mendoakan kita. Sehingga setiap tuntung sembahyang Nabi Muhammad mendoakan kita, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Yang nampak, yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang terdahulu, yang akan datang, ampuni ya Allah dosa umat ulun. Inilah supaya kita tahu bagaimana sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga azizul alim anitum, apa yang kita rasakan dirasakan beratnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pertahankan iman Islam kita, dan kita dijadikan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Walau kita umat yang terakhir, umur kada panjang seperti nabi-nabi terdahulu, umat-umatnya umurnya panjang, namun Allah melipat gandakan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu kebaikan 100 balasannya, satu salawat 10 pahalanya, 10 salawat 100 pahalanya. Ini karena apa? Karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu kita berpikir bagaimana supaya kita bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti ini. Alhamdulillah panitia dengan gembira, dengan senang, dengan mereka merasa bahwasanya ini adalah salah satu wasilah untuk nantinya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, niatkan untuk kita membahagiakan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penyayang lawan kita, sehingga beliau mengatakan, nanti hari kiamat aku akan menunggu kalian di timbangan. Ketika timbangan kita kurang, akan disempurnakan, akan ditambahi, akan ditutupi, akan dibaiki, akan diberi tambah oleh Nabi Muhammad SAW kekurangan timbangan amal kebaikan kita. Nabi kita manusia tersibuk di padang mahsyar. Analaha syafaatul uzma li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu, ini hanya sedikit daripada tanda terima kasih kita, membalas budi jasa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Beliau mempunyai akhlak yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu diantaranya adalah hilim, penyabarnya Nabi, santunnya Nabi, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain kalau diganggu, umatnya tidak ikut, umatnya tidak beriman, ditinggalkan, didoakan, Allahumma shtut, Allahumma tmas, ya Allah binasakan, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirin dayyara, hancurkan ya Allah umat yang tidak mengikuti saya. Adapun Nabi kita Muhammad ditawak dengan batu, keluar darah, gigi beliau patah, dan beliau terjatuh sampai masuk ke dalam lubang. Apa yang beliau ucapkan? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni, semoga mereka mendapatkan keampunan karena mereka tidak tahu. Beda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Nabi kita diuji oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini ahli kitab, ahli Taurat, mengetahui seluruh apa-apa akhlak Nabi kita Muhammad, pemurahnya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad, dan apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad tercantum di dalam kitab Taurat. Semuanya terlihat. Cuman ada satu yang ingin dipastikan, yang ingin diketahui oleh orang-orang Yahudi, bagaimana santunnya, pemaafnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari orang Yahudi datang kepada Rasulullah, langsung mencekik Nabi kita, Muhammad, bayar hutang. Memang Nabi kita ada pinjam gandum beberapa sak, beberapa balik kepada orang Yahudi untuk memberi makan sahabat-sahabat. Padahal belum sampai lagi masanya, sudah dicekik Nabi kita, bayar hutang wahai Muhammad bin Abdullah. Lalu Nabi kita langsung berkata,
wahai sahabatku, ambilkan gandum yang lebih baik dan tambah lagi. Akhirnya diambilkan gandum yang berhutang 10, jadi ditambah lagi, ditambah gandumnya yang lebih baik lagi sebagai tanda terima kasih kepada yang menghutangi. Dan disinilah akhlaknya Nabi Muhammad. Apabila dikasari, beliau santun, ditambah kasari lagi, tambah santun lagi. Kesantunan Nabi Muhammad mengungguli daripada kekasarannya. Semakin dikasari, Nabi Muhammad semakin santun. Ini hanya dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak memiliki seperti itu, hanya dimiliki oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari turun satu ayat yang berbunyi khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, berilah kemaafan. Ini sangat berat kalau kita memaafkan orang yang tidak baik dengan kita. Wa ya'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimi kita. Kita mungkin kalau ada memukul kita 1 kali pukulan, mungkin kita membalasnya 2 kali pukulan. Tapi Nabi Muhammad, wasbir wa ma sabruka illa billah wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Apabila kamu sabar, Allah akan membalas yang lebih lagi. Biasanya kalau kita dianu orang, kita membalas biasanya lebih lagi. Orang memukul kita dengan tangan tanpa cincin, kita membalasnya pakai cincin yang ada pakunya. Akhirnya orang lebih sakit lagi. Inilah fa in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum. Bila kita akan membalas orang yang berbuat jahat dan kita harus sama. Bila kata kawa, maafkan. Sebab nanti hari kiamat akan dipanggil man ajruhu 'ala Allah, manil ladzi kana ajruhu 'ala Allah. Siapa yang menyimpan pahalanya di sisi Allah, berdiri masuk surga. Lalu ditanya, apa pahala itu? Al-afuna 'anin nas, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Ini sangat berat, ini sangat susah, ini sangat sulit, karena ini adalah akhlaknya yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa, beri kemaafan. Dan ini mesti kita laksanakan di dalam rumah. Kita saling memberikan kemaafan. Bini kita tak salah, kita maafi. Sebab bini kita kadang malaikat. Laki kita tak salah, dimaafi. Sebab laki kita kadang malaikat. Boleh jadi laki kita orang yang saleh, boleh jadi bini kita orang yang saleh. Makanya di Tarim itu ada makam Syekh Abdurrahman Bajal Habad. Beliau seorang yang diangkat derajatnya sebab karena sabar lawan bini. Dari karena itu banyak lelakian jadi wali sebab sabar atas galaknya istri. Banyak. As-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Banyak orang yang diangkat jadi wali sebab sabar lawan bininya. Nah, jadi biar kalau sabar lawan bini, kada malawani lawan bini, bilanya sarik beri duit. Bila anak minta emas bawa diam. Karena diam itu emas. Jadi bilanya bini pian sarik diam aja. Sabar lawan bini ini khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini paling cepat yablugu mablagar rijal. Disebutkan di dalam kitab Said Muhammad bin Ali Maliki, ada seseorang laki-laki yablugu mablagar rijal, mendapat derajat yang tinggi kewaliannya sebab sabar lawan bininya. Memang berat terkadang karena bini itu uyuh juga, bemasak, betapas, mengingun anak, beberasi. Kadang-kadang seharian kada sempat beberas apa ngadanya berhias karena sibuk di dapur. Nah, inilah kalau kita memaafkan kesalahan istri kita dan kita memaafkan kesalahan suami kita, ini salah satu daripada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai akhlak yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain, yaitu harisun alaikum. Beliau ingin supaya kita ini menjadi orang yang baik, dan beliau selalu memperhatikan kita walau kita lawan sidin kada bertamuan, walau nabi kita sudah berpindah di alam barzakh. Uridha alayya a'malu ummati, apa yang kita kerjakan dilihat oleh Nabi Muhammad, disaksikan oleh Nabi Muhammad. Nih seperti malam ini di Palampitan kita mengadakan perayaan Maulidur Rasul, perkumpulan berataan para habaib, para ulama, ini semua akan direkam, tasjil. Rekamannya ini akan dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ujar malaikat, ini perayaan Maulidur Rasul malam Rabu di Palampitan. Ini tadi acaranya baca maulid diba, baca kasidah, memuji pian. Fa in kana khairan hamidullah. Apabila baik, Nabi sangat bergembira, Nabi sangat bersyukur dan beliau senang. Tapi kalau kada baik, beliau sedih. Dari karena itu jangan disedihkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita gembirakan dengan kita berkumpul seperti ini. Uzkuru nikmatallah. Banyak-banyak ingat nikmat Allah. Tidak ada nikmat Allah yang paling besar
melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita Muhammad itu nikmat yang paling besar. Uzkuru nikmatallah id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan kita mengingat Nabi Muhammad, kita akan berkasih sayangan. Dengan kita memuliakan Nabi Muhammad, kita akan bersatu. Dengan kita membesarkan, mengagungkan Nabi Muhammad, Islam akan kuat. Tapi kalau kita tidak lagi mengingat Nabi Muhammad, kita lupa dengan Nabi Muhammad, kita menjauh dari ajaran Nabi Muhammad, menjauh daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita akan hancur, kita akan binasa, kita akan rusak, kita akan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan Al-Qur'an dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu, ayo kita akhiri di bulan-bulan Maulid ini dengan berbanyak lagi membaca salawat dan mengingat daripada akhlak-akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mambis sakha wal wafa takhalla, sangat pemurah, sehingga pernah Rasulullah diberi selendang oleh seorang perempuan yang selendang itu ditenun khusus untuk Nabi Muhammad. Hanya sekali Nabi Muhammad memakai, ketika Zidin pakai, ada lelakian melihat, ya Rasulullah, ulun nak mintanya selendang pian, anak ulun bawa nanti ke dalam kubur untuk ngambil berkah. Langsung dikasih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun yang beliau miliki, kalau dipinta langsung diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya sangat pemurah luar biasa, sehingga apa yang beliau miliki beliau kasih, beliau berikan kepada orang yang minta tadi. Inilah junjungan akhlak kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu kata Imam Said Ja'far As-Sadiq, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang mengumpul kemuliaan yang paling mulia akhlak, yaitu akhlak Nabi kita Muhammad, kecuali terkumpul di dalam tiga ini. Khudil afa, saling memberi kemaafan. Wa'mur bil urfi, saling mengajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, jangan kita peduli dengan orang-orang yang tidak baik dengan kita, yang tidak suka dengan kita, yang ingin merusak. Contoh sekarang banyak orang-orang jahil yang tidak tahu masalah urusan nasab. Mereka membahas masalah nasab, itu orang jahil. Banyak orang yang jahil tidak tahu masalah urusan cinta kepada Nabi Muhammad, mengatakan maulid bid'ah, mengatakan maulid tidak ada di zaman Nabi, mengatakan maulid ini adalah suatu pekerjaan yang tidak disunnahkan oleh Nabi, ini adalah hukumnya bid'ah, tiap bid'ah adalah sesat. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang jahil. Tetap kita kerjakan sebagaimana mengerjakan orang-orang yang terdahulu. Bergembira kita alhamdulillah diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nanti menjadi wasilah untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad, menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia tersibuk di hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Dan nantinya kata Habib Umar bin Hafid, di dalam surga itu semuanya menyebut nama Nabi Muhammad. Sebab di tiang-tiang aras bertulisan Nabi Muhammad, di pintu-pintu surga bertulisan Nabi Muhammad. Semuanya nanti menyebut, memuliakan Nabi Muhammad di dalam surga. Al jannatu tahtafilu bin nabi, surga merayakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata-kata tujuh pemaulidan di dalam surga, kena ada pemaulidan, kira-kira bisa kada hakun masuk surga? Pas anak masuk surga, ada orang pemaulidan bid'ah di dalam surga, keluar pada surga. Ada jadi kemana ambahnya, wallah alam. Dari karena itu, ayo kita bersatu, kita jangan sampai dicerai-berai dengan orang-orang yang merusak pemahaman-pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, yang mereka keilmuannya bersambung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selain mendoakan kita di waktu tuntung sembahyang setiap waktu, beliau juga mencukupi timbangan kita di padang mahsyar, dan beliau juga yuzakihim, membersihkan dosa-dosa kita. Dengan kita berkat mengikuti Nabi Muhammad, mutabaah kepada Nabi Muhammad, dosa-dosa kita dihapuskan Allah, dan kita mendapat keampunan dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita seperti ini. Ini adalah menunjukkan kita membesarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan sebab nantinya kita akan berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Abu Lahab gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan adabnya, siksanya di dalam kubur. Bagaimana lagi kita orang yang beriman, orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan lagi. Nantinya insyaallah kita akan mendapat syafaat, dan kita akan berkumpul, dan kita akan bersama masuk surganya Allah bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ulun ingin membawakan satu hadis, yang mana hadis ini disebutkan di dalam kitab Khasaisul Muhammadiyah yang disebutkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki. Di sana Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi
Wa qarrat aini. Ini kelebihan orang Madinah yang mereka bersama Nabi Muhammad. Sahabat itu makan bersama Nabi, sembahyang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, belajar menuntut ilmu dengan Nabi. Kita melihat Nabi kada pernah, bertemu Nabi kada pernah, bermimpi Nabi kada pernah, tapi Nabi mengatakan tuba, tuba 7 kali. Nabi mengatakan beruntung umatku yang kada melihat lawan aku tapi beriman lawan aku. 7 kali Nabi memadahkan, ulaika ikhwani, mereka adalah saudaraku, kata Nabi. Ulaika ma'i, mereka akan bersama aku di dalam surga, ujar Nabi. Jadi kita ini umat yang kada pernah melihat Nabi, kada pernah bertamuan lawan Nabi, tapi mungkin ada di antara yang dianugerahkan Allah bermimpi Rasulullah. Alhamdulillah, akan beruntung sekali, luar biasa. Tapi ada kita yang belum pernah mimpi Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah ketika Nabi Muhammad menyuruh kita puasa, kita puasa. Menyuruh kita beribadat, melaksanakan yang sunat-sunat, kita kerjakan. Menyuruh bersedekah, kita bersedekah. Menyuruh sembahyang tahajud, kita tahajud. Baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita membantu orang yang susah, padahal kita kadang melihat lawan Nabi Muhammad, tetapi alhamdulillah kita beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ulaika ikhwani, Nabi Muhammad meneteskan air mata, mereka adalah saudaraku. Ulaika ma'i, mereka akan bersama aku di dalam surga. Tuba thumma tuba, tuba, beruntung, sangat beruntung orang yang beriman dengan aku tetapi tidak melihat dengan aku. Inilah kita keadaannya. Kita belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi insya Allah di akhir bulan Maulid yang mulia ini, malam ini atau malam besok, Allah membukakan hijab, Allah membukakan dinding, Allah membuka tirai sehingga kita dapat memandang wajah yang mulia, bermimpi wajah yang indah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diangan-angankan para wali-wali, orang-orang wali, orang-orang salihin. Dia bulan Maulid ini keinginan mereka hanya satu, ingin bermimpi Nabi Muhammad, ingin berjumpa Nabi Muhammad, ingin memandang Nabi Muhammad, ingin melihat bagaimana senyumnya yang indah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah, beliau berkata, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka, kami ini bila melihat dia, tabat nafsi, hati ini senang, gembira, bahagia, luar biasa. Makanya orang yang pernah bermimpi Nabi, hatinya selalu gembira. Nasyrah laka sadrak, kada ada lagi sakit hati, kada ada lagi sedih, kada ada lagi pusang, kada ada lagi galau, kada ada lagi stres. Karena apa? Dia telah melihat makhluk yang paling mulia, insanul kamil, sayyidul awakir wal awakhir, habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu yas'ad, siapa yang pernah memandangnya tidak akan pernah celaka sampai kapanpun. Wa qarrat aini, mata ulun sedap sekali ya Rasulullah bila memandang pian. Bagaimana untungnya sahabat bahari memandang wajah Nabi Muhammad, sembahyang di belakang Nabi Muhammad, mengambil berkat Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang Madinah, mereka selalu bersalaman dengan Nabi Muhammad. Mereka yang bersalaman Nabi Muhammad, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang berbai'ah dengan Nabi sama berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak kecil kepalanya disurung kepada Rasulullah, minta pegangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga rambut yang dipegang oleh Nabi Muhammad waktu kecil sampai tua kada bahuban. Karena apa? Keberkahan tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada orang yang berpenyakit, didoakan Nabi, dipegang Nabi, jadi sembuh penyakitnya. Keberkahan tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, ulun bila melihat pian senang benar, bila memandang pian nyaman benar, gembira benar, bahagia benar. Kayak kita nih, seandainya dilihatkan Nabi Muhammad hadir hari ini, kayak apa gembiranya kita. Mungkin dunia ini tidak ada lagi artinya, harta, kekayaan, pangkat, jabatan tidak ada lagi bisa mengalahkan keindahan, kebahagiaan, kesenangan, keledatan, kenikmatan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Dari karena itu penuhkan hati kita dengan Nabi Muhammad, isi hati kita dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang saleh. Lalu Abu Hurairah, beliau berkata, ya Rasulullah, beri ulun amalan, ambini bi amalin idza amiltu yudkhilunil jannah. Beri ulun amalan, bila mengamalkan itu masuk surga. Rasulullah mengatakan yang pertama, afsis salam, tebarkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bila bertamuan, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau misalnya nang ada itu babinian, bujang pulang, jangan, karena jadi fitnah. Karena assalamualaikum kita tulakan, ini lain pulang ini. Jadi kalau babinian juga assalamualaikum, kalau lelakian juga assalamualaikum. Jadi menebarkan assalam, kasih sayang. Yang kedua, at'imit ta'am, suka memberi makan. Kita ada rezeki, ayo kita makanan ke warung, ke tempat rumah makan. Ayo bawa orang 10 orang dibawa makan nasi sop, makan sate, makan rawon, makan gado-gado, makan kalau di kandangan ketupat. Sudah makan tutung berataan, ujian nang membawa tadi bayar masing-masing. Aduh, ini habis ini. Makannya bagaimana? Sekalinya bayar masing-masing. Terus aku duit kada habis, tersandas sepeda motor.
At'imit ta'am, suka memberi makan. Akhlaknya orang surga katuju memberi makan orang. Jadi kalau kita ada punya kawan, ajak masuk ke rumah makan sama-sama. Kita di warung kebetulan makan, ajak sama-sama. Biar seikung aja. Apalagi sampai banyak. Karena ini memang akhlaknya orang surga, dan ini menjadikan sebab nantinya masuk surga tanpa hisab. Suka memberi makan. At'imit ta'am. Seperti bulan Maulud bawa makanan, Isra Mi'raj bawa makanan, seperti haulan bawa makanan. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Selain daripada acara-acara baca Quran, acara baca selawat, acara kasidahan, acara ceramahan, terakhir makan. Nah ini at'imit ta'am, memberi makan. Yang ketiga, ini at'imit ta'am, memberi makan. Yang ketiga, silil arham. Jangan kita memutuskan silaturahmi. Walau orang mungkin memutuskan hubungan silaturahmi lawan kita, kita tetap hubungi mereka. Wa antasila man kata'aka. Kita sambung hubungan silaturahmi, terutama dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan kita. Jangan sampai putus gara-gara bawa barabut warisan TV. Ini kuitan meninggal, mewarisakan TV, barabut bakalahian kada berawaan lagi 2 bulan. Marabutakan TV na ukuran 2x2 aja. Gara-gara dunia aja sudah kada berawaan lagi badang sadakan, apalagi harta sampai semiliar, menjadikan sebab terputus. Karena siapa memutus silaturahmi, putus dengan Nabi Muhammad. Siapa memutuskan silaturahmi, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, antasilu al-arham, supaya kita selalu menghubungi bersilaturahmi. Yang keempat, qiyamul lail wan nasu niyam. Bangun 2 rakaat sembahyang di malam hari ketika orang tidur, walau 2 rakaat. Ada kita biasanya bangun tengah malam, bakami, guring pulang. Bangun tengah malam mau ulah kopi, minum kopi, guring pulang. Nah kita lain amalannya. Jadi ada 4 amalan yang dikasih oleh Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Apabila engkau mengerjakan ini, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga tanpa hisab dan akan berkumpul bersama aku. Pertama tadi, absus salam, menebarkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, at'imut ta'am, memberi makan, suka menjamu orang. Nabi itu suka menjamu siapapun tamu-tamu. Sampai kadang-kadang ada makanan, beliau mencari di tempat lain makanan. Jadi suka menjamu makanan kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, silil arham, menyambung hubungan silaturahmi dan kekeluargaan. Kayak tadi ulun semalam dibontok. Alhamdulillah ternyata ada keluarga di sana, orang kandangan. Malam Selasa semalam ulun dibontok. Alhamdulillah tertemu dengan keluarga jiran orang kandangan, silaturahmi. Alhamdulillah. Kemudian siang tadi di apa ada ngarannya kadingat ulun situ. Itu di sini pulang sorenya, malamnya di sini. Esok bulik langsung malam esok pulang ke Pagatan Haul Datuk Lamak di Pagatan, Syekh Muhammad Arsyad cicit daripada Datuk Kelampayan. Semuanya niatnya setiap datang-datang ini untuk bersilaturahmi. Nah, silaturahmi menjadikan sebab tadkhulul jannata bisalam. Yang keempat, bangun di tengah malam walau sembahyang 2 rakaat. 4 ini menjadikan sebab kita akan masuk surga tanpa hisab. Kita mulai sedikit demi sedikit, satu persatu kita amalkan sunnah Nabi supaya kita nantinya bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya masuk surga tanpa ada Nabi Muhammad? Tidak ada kenikmatan di dalam surga tanpa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kenikmatan di dalam surga tanpa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Namun insya Allah ketika kita niatnya melaksanakan sunnah Rasulullah, nanti akan menjadikan sebab terkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, gembirakan hati Nabi Muhammad, senangkan hati Nabi Muhammad, jauhkan daripada perpecahan, jauhkan daripada permusuhan. Jangan kita suudzon, jangan kita saling memusuhi. Bersatulah kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Satu pesan guru kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau ingin membalas jasanya Nabi Muhammad, satu, wal takun minkum, jadilah di antara kita ummatun, umat Nabi Muhammad, yad'una ilal khair, saling mengajak kepada kebaikan. Ayo kita sembahyang berjamaah, ayo kita bermaulidan, ayo kita belajar Al-Qur'an, ayo kita hadir majelis ta'lim, majelis pengajian, ayo kita membantu orang fakir miskin. Apalagi pulang sampai kawa membantu yatim dengan janda. Ini adalah sangat dicinta oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 2 yang beliau senangi, wahwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Coba lihat di dalam buku daripada Simtud Durar. 2 yang disayangi Nabi. Pertama anak yatim, yang kedua janda. Kalau anak yatim kita rancak aja memusut kepalanya. Nah, kalau janda coba ya pusut di bawahnya bulik kita. Siapa yang wani musut kepala janda? Pian wani lah guru. Kan Nabi itu sayang benar lawan anak yatim. Bukan yatimnya aja, jandanya disayangi juga. Jadi perlu diperhatikan, siapa menyayangi janda berarti telah membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Ayo, namanya belum bebini, namun hendak mau umpatin Nabi Muhammad, cari janda. Tapi cari janda yang umurnya 17 tahun, sugih, berduit, cantik. Nah, lamun ada ulun bisa mendaftar.
sayangi anak yatim, sentuh kepalanya, karena ini menjadikan lembut hati kita. Bantu janda-janda yang susah, janda-janda yang mereka sudah tidak ada lagi suaminya, supaya mereka di dalam keadaan nyaman hidup di dunia ini, dan kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dua anak sangat disenangi Nabi, wahwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi saksi untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di malam hari ini, siapapun yang hadir, yang membantu, yang ikut andil, jadikan ya Allah menjadi sebab kami, mahar kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kami memang tidak pantas untuk bertemu Nabi Muhammad, dosa kami lebih banyak daripada kebaikan kami, namun kami duduk di sini ya Allah, yakin dosa kami diampuni berkat Nabi Muhammad SAW. Yakin ya Allah kami akan mendapat syafaat dan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Pulang dari tempat ini dosa-dosa kami diampuni, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami dan jiran-jiran kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Jadikan di detik-detik terakhir daripada bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat menggembirakan. Jadikan kesan di akhir bulan Rabiul Awal ini Allah, dengan kami malam ini atau malam besok bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kami meminta ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami ru'yata habibana Muhammad SAW. Allahumma rzuqna anturiyana habibana Muhammad yaqadatan wa manama halan wa ma'ala layatahu khassani li ru'yati wajhin zalaan kulli ma'rahu syaqa'u. Tidak akan celaka orang yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami memohon dengan berkat 41 yang mustajab doa daripada umat Nabi Muhammad, dengan berkat para habaib, para ulama, kabulkan hajat kami untuk dapat melihat, memandang wajah yang mulia, wajah yang agung, wajah yang indah, wajah yang sempurna, wajah yang sangat mulia, wajah yang pernah melihat zatmu ya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, anugerahkan itu semua kepada kami dengan berkat kami berkumpul di sini, dan jadikanlah kami termasuk umat Nabi Muhammad yang selalu membahagiakan Nabi Muhammad, dan jauhkan kami daripada perbuatan yang menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Pulang dari tempat ini semua hati kami gembira dengan Nabi Muhammad, hati kami penuh isinya dengan kecintaan, kerinduan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, iman yang sempurna, Islam yang sempurna, mahabbah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak